Berikut ini sejumlah peristiwa yang terjadi dalam Perang Rusia-Ukraina hari ke-921 pada Minggu, 1 September 2024. Pejabat Rusia mengungkapkan kalau Ukraina baru saja melancarkan serangan pesawat nirawak pada malam hari yang menyasar Moskow dan beberapa wilayah Rusia lainnya pada Sabtu, 31 Agustus 2024, malam dan hingga Minggu, 1 September 2024, pagi. Sebuah pesawat nirawak yang menuju Moskow hancur di wilayah sekitar ibu kota Rusia, papar wali kota Moskow, Sergei Sobyanin. Setidaknya ada 12 pesawat nirawak hancur di wilayah perbatasan Bryansk di barat daya Rusia, kata gubernur wilayah tersebut, Alexander Bogomas. 2 pesawat nirawak jatuh di wilayah Kursk. Tidak ada cedera atau kerusakan menurut informasi awal. Kendati demikian, klaim mereka tidak dapat diverifikasi secara independen dan tidak ada komentar langsung dari Ukraina. Perang Rusia-Ukraina hari ke-921. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mendesak Amerika Serikat, AS, agar mengizinkan Kiev menyerang target militer di dalam wilayah Rusia setelah perwakilannya bertemu dengan pejabat senior AS di Washington pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024. Zelensky mengatakan bom udara berpemandu menewaskan 6 orang dan melukai 97 orang di Kharkiv pada hari Jumat, 30 Agustus 2024, dengan lebih banyak serangan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024. Katanya, situasi tersebut dapat dihindari hanya dengan menyerang lapangan udara militer Rusia, pangkalan mereka, dan logistik teror Rusia. Baginya, membersihkan langit Ukraina dari bom udara berpemandu Rusia akan menjadi langkah kuat untuk memaksa Rusia untuk mengakhiri perang dan perdamaian yang adil. Kami membutuhkan izin untuk kemampuan jarak jauh dan peluru serta rudal jarak jauh Anda, kata Zelensky. Washington telah memberi Ukraina bantuan militer senilai lebih dari 50 miliar dolar sejak 2022, tetapi telah membatasi penggunaan senjatanya ke tanah Ukraina dan operasi lintas batas defensif. Serangan bom berpemandu Rusia pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, menewaskan 2 wanita dan melukai 10 lainnya termasuk anak-anak di sebuah desa di wilayah Kharkiv, Ukraina, kata Gubernur Olesny Hubov. Hubov mengatakan pasukan Rusia menyerang desa Cherkaska Lozova dengan bom berpemandu, merusak sebuah bangunan tempat tinggal. 5 orang tewas di Chasiv Yar di wilayah Donetsk ketika Rusia menembaki kota itu pada Sabtu, 31 Agustus 2024, pagi, kata Kepala Administrasi Militer Regional Donetsk, Vadim Vilashkin. Hari berkabung ditetapkan di Kharkiv setelah 7 orang, termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, tewas dalam serangan Rusia. Wali kota Kharkiv, Ihor Trehov, dan Volodymyr Zelensky menyampaikan belasungkawa. Belasungkawa saya kepada semua yang kehilangan keluarga dan orang-orang terkasih. Hari berkabung telah diumumkan di Kharkiv hari ini, kata Trehov. Sedangkan Zelensky menyebut, Rusia akan bertanggung jawab atas semua perbuatan jahatnya. Pasukan Rusia menguasai pemukiman Kirove, yang dikenal di Ukraina sebagai Verezhamske, di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, kata Kementerian Pertahanan di Moskow. Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menangkis serangan Ukraina di wilayah Kursk termasuk ke arah Korenevo dan Malaya Lobnya. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan serangan menewaskan 5 orang dan melukai 46 lainnya di Belgorod pada hari Jumat, 31 Agustus 2024. Gubernur setempat, Vyacheslav Gladkov, mengatakan 37 orang dibawa ke rumah sakit, 7 diantaranya anak-anak. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia meminta semua pemerintah yang bertanggung jawab dan struktur internasional yang relevan untuk mengutuk keras serangan teroris yang brutal ini. Ukraina membantah telah menargetkan warga sipil. Ukraina mengatakan pada hari Sabtu bahwa sistem pertahanan udaranya menembak jatuh 24 dari 52 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia. 25 jatuh dengan sendirinya, dengan 3 terbang menuju Rusia dan Belarus. Tidak ada laporan tentang cedera atau kerusakan besar. AS telah memutuskan untuk tidak mengajukan usulan penempatan kontraktor Amerika ke Ukraina guna memelihara peralatan militer Barat, termasuk jet tempur F-16. Ketidakpuasan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin meningkat di tengah serbuan Ukraina ke wilayah Kursk.
Sejak melancarkan serangan pada 6 Agustus, Kiev mengklaim telah merebut puluhan permukiman dan lebih dari 1.200 km persegi wilayah.